Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Ferenita Astuti dengan nomor induk mahasiswa 191095101 dari kelas Etika Profesi A jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Andalas dengan dosen pengampu yaitu Bapak Baharudin STMT. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai kejahatan teknologi informasi. Menurut Organization of European Community Development atau OECD, cybercrime atau kejahatan teknologi informasi adalah semua bentuk akses ilegal terhadap suatu transmisi data. Itu berarti semua bentuk kegiatan yang tidak sah dalam suatu sistem komputer termasuk dalam suatu tindak kejahatan. Era kemajuan teknologi informasi ditandai dengan meningkatnya penggunaan internet dalam setiap aspek kehidupan manusia. Meningkatnya penggunaan internet di satu sisi memberikan banyak kemudahan bagi manusia dalam melakukan aktivitasnya. Di sisi lain, memudahkan bagi pihak-pihak tertentu untuk melakukan tindak pidana. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya cybercrime, yaitu ada faktor politik, faktor ekonomi, faktor sumber daya manusia, itu terbagi lagi menjadi komunitas baru, faktor sosial budaya, dan kemajuan teknologi informasi. Untuk faktor politik, itu mencermati maraknya cybercrime yang terjadi di Indonesia dengan permasalahan yang dihadapi oleh aparat penegak. Proses kriminalisasi di bidang cyber yang terjadi merugikan masyarakat. Penyebaran virus komputer dapat merusak jaringan komputer yang digunakan oleh pemerintah, perbankan, pelaku usaha maupun perorangan yang dapat berdampak terhadap kekacauan dalam sistem jaringan. Dan dapat dipastikan apabila sistem jaringan komputer perbankan tidak berfungsi dalam satu hari saja, maka akan mengakibatkan kekacauan dalam transaksi perbankan. Kondisi ini memerlukan kebijakan politik pemerintah Indonesia untuk menanggulangi cybercrime yang berkembang di Indonesia. Aparat penegak hukum telah berupaya keras untuk menindak setiap pelaku cybercrime. Akan tetapi, penegakan hukum tidak dapat berjalan maksimal sesuai harapan masyarakat karena perangkat hukum yang mengatur khusus tentang cybercrime belum ada. Untuk menghindari kerugian yang lebih besar akibat tindakan pelaku cybercrime, maka diperlukan kebijakan politik pemerintah Indonesia untuk menyiapkan perangkat hukum khusus atau lex specialis bagi cybercrime. Dengan perangkap hukum ini, aparat penegak hukum tidak akan ragu-ragu lagi dalam melakukan penegakan hukum terhadap cybercrime. Untuk faktor ekonomi, kemajuan ekonomi di suatu bangsa salah satunya dipengaruhi oleh promosi barang-barang produksi. Jaringan komputer dan internet merupakan media yang sangat murah untuk promosi. Masyarakat dunia banyak yang menggunakan media ini untuk mencari barang-barang kepentingan perorangan maupun korporasi. Produk barang yang dihasilkan oleh industri di Indonesia sangatlah banyak dan digemari oleh komunitas internasional. Para pelaku bisnis juga harus mampu memanfaatkan sarana internet yang dimaksud. Krisis ekonomi yang melanda bangsa Indonesia harus dijadikan pelajaran bagi masyarakat Indonesia untuk bangkit dari krisis yang dimaksud. Seluruh komponen bangsa Indonesia haruslah berpartisipasi mendukung pemulihan ekonomi. Media internet dan jaringan komputer merupakan salah satu media yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat untuk mempromosikan Indonesia. Kemudian yang ketiga, faktor sosial budaya. Itu dapat dibagi dari beberapa aspek, yaitu kemajuan teknologi informasi. Dengan teknologi informasi, manusia dapat melakukan akses perkembangan lingkungan secara akurat, karena disitulah terdapat kebebasan yang seimbang. Bahkan dapat mengaktualisasikan dirinya agar dapat dikenali oleh lingkungannya. Aspek kedua yaitu sumber daya manusia. Sumber daya manusia mempunyai peranan penting yang sebagai pengendali sebuah alat yang dapat dimanfaatkan untuk kemakmuran, namun dapat juga untuk perbuatan yang mengakibatkan petaka akibat dari penyimpangan dan penyalahgunaan. Untuk aspek ketiga yaitu komunitas baru. Komunitas baru dengan adanya teknologi sebagai sarana untuk mencapai tujuan, di antaranya media internet sebagai wahana untuk berkomunikasi, secara sosiologis terbentuk sebuah komunitas baru di dunia maya.
Komunitas ini menjadi populasi gaya baru yang cukup diperhitungkan. Pengetahuan dapat diperoleh dengan cepat. Kemudian ada beberapa jenis cybercrime atau kejahatan teknologi informasi. Di antaranya ada yang pertama, unauthorized access, illegal contents, penyebaran virus secara sengaja, data forgery, cyber espionage, sabotage and exploration, cyber stalking, carding, hacking, dan cracker, cyber squatting, dan typo squatting, hijacking, dan cyber terrorism. Yang pertama, unauthorized access. Unauthorized access yaitu kejahatan yang terjadi ketika seseorang memasuki atau menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah. Misalnya saja seperti probing dan port. Yang kedua, illegal contents. Illegal content merupakan suatu tindakan yang memasukkan data atau informasi ke internet tentang suatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum, seperti penyebaran pornografi. Yang ketiga, penyebaran virus secara sengaja. Hal ini pada umumnya dilakukan dengan menggunakan email. Yang keempat, data forgery. Ini dilakukan dengan tujuan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang ada di internet. Dokumen ini biasanya dimiliki oleh institusi atau lembaga yang memiliki situs berbasis web database. Yang kelima, cyber espionage, sabotage, dan extortion. Cyber espionage adalah kegiatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain. Caranya dengan memasuki sistem jaringan komputer pihak sasaran. Sabotage and exploration merupakan jenis kegiatan atau kejahatan yang dilakukan dengan membuat gangguan perusakan atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer, ataupun sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet. Kemudian cyber stalking. Cyber stalking ini bertujuan untuk mengganggu atau melecehkan seseorang dengan memanfaatkan komputer, misalnya menggunakan email dan dilakukan secara berulang-ulang. Kejahatan tersebut menyerupai teror yang ditujukan kepada seseorang dengan memanfaatkan media internet. Hal itu bisa terjadi karena kemudahan dalam membuat email dengan alamat tertentu tanpa harus menyertakan identitas diri yang sebenarnya. Selanjutnya yaitu carding. Carding ini merupakan kejahatan yang dilakukan untuk mencuri nomor kartu kredit milik orang lain dan digunakan dalam transaksi perdagangan di internet. Yang kedelapan yaitu hacking dan cracker. Hacker adalah seseorang yang punya minat besar untuk mempelajari sistem komputer secara detail dan bagaimana meningkatkan kapabilitasnya. Sedangkan yang sering melakukan aksi-aksi perusakan di internet disebut cracker. Aktivitas cracking di internet mulai dari pembajakan akun milik orang lain, pembajakan situs web, probing, menyebarkan virus, hingga pelumpuhan target sasaran. Tindakan yang terakhir tersebut disebut dengan DOS atau Denial of Service. DOS attack merupakan serangan yang bertujuan melumpuhkan target sehingga menjadi hang dan crash, sehingga tidak dapat memberikan layanan. Selanjutnya itu cyber squatting and typo squatting. Cyber squatting merupakan kejahatan yang dilakukan dengan mendaftarkan domain nama perusahaan orang lain dan kemudian berusaha menjualnya kepada perusahaan tersebut dengan harga yang lebih mahal. Sedangkan typo squatting adalah kejahatan dengan membuat domain plesetan, yaitu domain yang mirip dengan nama domain orang lain, di mana nama tersebut merupakan nama domain saingan perusahaan. Selanjutnya, hijacking. Ini merupakan kejahatan yang melakukan pembajakan hasil karya orang lain, seperti pada software piracy atau pembajakan perangkat lunak. Yang terakhir yaitu cyber terrorism, yaitu suatu tindakan yang mengancam pemerintah atau warga negara, termasuk cracking ke situs pemerintah atau militer seperti kasus Ramzi Yusuf yang dianggap sebagai dalang penyerangan ke gedung WTC, di mana ternyata diketahui menyimpan detail serangan dalam file yang dienkripsi di laptopnya.
Kemudian ada beberapa contoh kasus cybercrime atau kejahatan teknologi informasi yang terjadi di Indonesia maupun di dunia. Di sini saya memberikan dua contoh yang sering terjadi di Indonesia maupun di dunia. Yang pertama yaitu dengan memalsukan akun Facebook seseorang. Hal ini sangat sering terjadi, termasuk kepada saya sendiri. Di sini salah satu contoh kejahatan cybercrime yang paling sering terjadi adalah pengkloningan akun Facebook milik seseorang. Tindakan ini marak terjadi kepada para public figure atau tokoh terkenal yang memiliki banyak pengikut. Yang kedua yaitu fenomena ransomware WannaCry. Beberapa tahun lalu, jagat digital sempat diramaikan dengan kemunculan virus komputer ransomware WannaCry yang mampu mengunci data komputer seseorang. Untuk bisa membuka dan mengakses data tersebut, syarat yang harus Anda lakukan adalah membayar sejumlah uang tebusan melalui wallet Bitcoin. Kemudian, karena banyaknya kejahatan cybercrime yang terjadi di Indonesia maupun di dunia, ada beberapa dampak yang ditimbulkan karena hal tersebut. Salah satunya yaitu terhadap keamanan negara, yaitu yang pertama, kurangnya kepercayaan dunia terhadap negara tersebut, salah satunya negara Indonesia. Yang kedua, berpotensi menghancurkan negara. Yang ketiga, keresahan masyarakat pengguna jaringan komputer. Dan yang terakhir itu dampak terhadap keamanan dalam negeri tersebut. Kemudian karena banyaknya dampak yang ditimbulkan, ada beberapa cara penanggulangan cybercrime yang dapat dilakukan. Yaitu yang pertama, kita dapat membuat undang-undang. Cara yang paling elegan dan yang paling dirasa ampuh agar tindakan cybercrime tidak semakin merajalela adalah dengan membuat peraturan yang dimasukkan ke dalam undang-undang. Penegakan hukum nantinya bakal membuat para pelaku cybercrime berpikir panjang sebelum melakukan tindakan kriminal karena dasar hukumnya sudah jelas. Di Indonesia sendiri, aturan mengenai cybercrime saat ini menginduk pada Undang-Undang ITE Nomor 19 Tahun 2016. Kemudian cara penanggulangan yang kedua yaitu membentuk lembaga penanganan khusus. Beberapa negara sudah tercatat mulai menerapkan konsep ini dengan membentuk lembaga khusus yang menangani persoalan cybercrime. Namun, hal tersebut hanya akan efektif jika diterapkan oleh banyak negara, sehingga tidak ada celah bagi pelaku cybercrime dimanapun mereka berada. Dan cara penanggulangan yang ketiga yaitu dengan memperkuat sistem. Pengamanan sistem menjadi benteng pertama yang bisa kita andalkan untuk menghindari potensi cybercrime. Untuk mengamankan sistem secara mandiri, kita dapat menambahkan beberapa add-ons seperti sertifikat SSL pada website, antivirus komputer, hingga melakukan pengamanan fisik pada jaringan untuk memproteksi server. Baiklah, sekian penjelasan mengenai tugas ketiga etika profesi kelas A dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.